Saya Didi Setiawan, lahir 5 Desember 1979 di kota Surabaya. Kami lahir dari keluarga yang sangat sederhana, anak pertama dari 2 bersaudara. Tak ada biaya untuk kuliah, cari pekerjaan sulit, akhirnya berjualan kaset. Seorang penjual kaset yang bangkrut, berhutang banyak karena tertipu investasi bodong hingga hutang sampai 1 miliar. Dan alhamdulillah bertemu sahabat karib bermitra dengan PT BES, bisa melunasi hutangnya dan bisa membeli Pajero secara cash, serta alhamdulillah bisa bangun rumah 1 miliar. Pak Didi lagi sebar brosur guys, sebar informasi dakwah solusi modal lunas hutang bersama bisnis syariah BES Corporation bersama sahabat karib. Semua orang punya hak untuk sukses. Sukses hanya membutuhkan keberanian untuk memulai, mengerjakan, dan menyelesaikan. Saya orang tuanya Didi Nurhayati. Saya mengenal dia sejak kecil. Dia seorang pemalu dan penakut. Namun setelah berjuang bersama PT BES dan sahabat karib, dia atas berkat rahmat Allah, dia sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kausar. Saya Abdar. Saya Aki, ayah dan mama. Terus berjuang untuk sahabat karib selama-lamanya. Ayah dan mama is the best. Luar biasa untuk Bapak Didi Setiawan. Indonesia, apa kabar? Semangat dulu atau sukses dulu? Kalau semangat dulu, mari kita bernyanyi bersama. Ketika siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri. Yang belum berdiri, wajib berdiri. Silakan. Penindasan kekerasan gak zaman. Karib datang membawa perdamaian. Ciptakan suasana tak terlupakan. Lantangkan suaramu dan teriakan. Alunan distorsi. Karib pun beraksi. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Beraksi. Beraksi. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Hei, yang di sana, apa kabar? Ada di sana, Yang di sana, apa kabar? nyanyi. Hey, PT BES. yang ada di sini, semua Sahabat karib. hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki,
lagi semuanya sahabat karib. Subhanallah, baru boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas hutang bagi kita semuanya. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Karena kalau tak kenal maka jadul. Tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Didi Nurhayati. Mohon maaf, istri saya Nurhayati. Makanya itu pakai nama Didi Nurhayati. Coba istri saya Setiawan, saya pakai Didi Setiawan. Lahir di kota Pahlawan, Surabaya, tinggal di kota Gresik. Hobi saya cukup unik, bisa ditiru Bapak Ibu. Jalan-jalan, makan-makan, ngobrol-ngobrol, tepuk tangan, kerja keras, bikin konten, uang masuk rekening miliarder. Kalau latar belakang saya hanya seorang penjual kaset. Latar depan saya mitra PT BES. Latar tengah saya berbisnis PT BES tanpa toleh kanan, toleh kiri. Latar akhir saya menjalankan bisnis BES bersama karib sampai selama-lamanya. Dari ketika saya masih kecil, sering ngobrol sama orang tua, sempat menanyakan apa cita-citamu besok kalau sudah dewasa. Saya dengan santai menjawab, kalau dewasa, saya kepingin cita-citanya, profesinya apapun ayah. Yang penting halal, saya bisa kaya raya banyak uang. Kenapa harus banyak uang? Kita tahu, untuk membeli sesuatu, mobil, rumah, mahal banget. Apalagi saya punya cita-cita umroh atau naik haji. Ingat, umroh naik haji biayanya semakin meningkat, semakin tinggi. Kalau kita nggak kaya raya, mana mungkin bisa ke tanah suci. Mengingat impian saya yang terlalu tinggi, mencoba ingin kuliah tapi tak ada biaya, akhirnya saya mencoba mencari sebuah pekerjaan. Ternyata mencari pekerjaan itu begitu mudah Bapak Ibu. Betul apa betul? Mencari pekerjaan memang mudah. Yang sulit adalah diterimanya. Kan bener gitu? Ya. Saya nitip lamaran ke sana kemari, dari kantor ke kantor, dari pabrik ke pabrik, dari toko ke toko. Lamaran berapapun puluhan, tidak ada yang menerima saya. Hingga tinggal satu lamaran saja saya buat untuk ngelamar anak orang Bapak Ibu. Ngelamar anak orang langsung diterima. Dialah adalah Bu Nurhayati. Mohon berdiri. Ya. Orangnya cantik banget. Ngelamarnya satu kali sudah diterima.
Ya, ketika sudah melamar, kita melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sudah nikah, ternyata bedak bunur sangat mahal sekali. Lipstiknya mahal banget. Tapi jangan nyesel, sudah nikah gara-gara lipstik bedak, tidak ada yang mau nikah. Akhirnya saya memutuskan untuk jualan kaset, Bapak Ibu. Cuman jualan kasetnya bajakan. Tahu nggak kaset bajakan? Pernah beli semuanya? Ya itulah Bapak Ibu, seneng yang murah. Kaset bajakan itu kalau diputer lagunya Inul Daratista, begitu diputer keluar Bruri Peso 3. Nah kalau Bapak Ibu beli kaset kicau burung, itu yang keluar kicau tikus. Kicau tikus tahu gak? Cekit 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 cekit. Akhirnya yang beli awalnya cekit cekit jadi cekot cekot Bapak Ibu. Akhirnya beli lagi, laris manis jualan kaset, laris manis jualan kaset. Saking larisnya, alhamdulillah bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, bisa membeli ruko, cuma berhutang. Selama itu jualan kaset tidak pernah saya membeli sesuatu dengan cash, semuanya serba berhutang. Kaset saya cukup laris selama 15 tahun, tak tergoyahkan. Tapi karena teknologi semakin meningkat, ada perusahaan medsos yang namanya tup. Bapak Ibu pasti tahu. Semuanya kalau mau sinetron, mau karaoke, lagu-lagu, kan pakai itu semuanya ya kan? Sudah tidak pakai kaset lagi kan? Ya itu yang bikin saya bangkrut. Hampir tutup toko kaset saya. Akhirnya ada seorang saudara menelepon. Assalamualaikum. Lama tak jumpa Mas. Kangen nih. Ngapain? Mau main ke rumah? Silakan. Setelah main ke rumah ngobrol. Mas, denger-denger kasetnya mau bangkrut ya? Gak pernah ketemu, tanya kaset saya mau bangkrut. Jawabannya gak enak banget. Jawabannya, sudah Mas, tutup saja tokonya itu. Kenapa harus ditutup? Ada sebuah bisnis yang akan saya berikan ke Mas Didi. Cukup jos, bisa gantinya kaset nanti. Oh gitu. Mas Didi nggak usah kerja keras. Seperti jualan kaset. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Cukup duduk, diem, males-malesan, tiduran, ditransfer setiap bulan. Bisnis apaan itu? Mas Didi nggak pernah tahu? Tidak pernah tahu. Saya hanya jualan kaset dari dulu. Investasi dan trading. Bagaimana caranya? Punya nggak 100 juta? Punya. Tanam saham, tanam modal di perusahaan ini 100 juta per bulan kita ditransfer 5 juta. Kalau 200 juta ya 10 juta. Kalau 300 juta ya 15 juta. Kalau 400 juta 20 juta. Coba bayangkan Mas, kalau 1 M berapa? 50 juta. Mas Didi hanya duduk manis, diem, malas-malasan, ditransfer 50 juta setiap bulan. Mungkin saya masih bisanya 100 juta saja Mas. Loh, 100 juta itu cuma 5 juta loh ditransfernya. Kurang untuk biaya hidup. Terus bagaimana? Lihat perusahaannya Mas. Mengukir prestasi dengan nyali.
merubah hutang jadi peluang. Aman perspektif menguntungkan. Rayuan gombal. Anehnya Bapak Ibu, walaupun ada gombalnya, saya tetap terayu juga. Memang pada dasarnya rayuan di luaran gombal terus. Akhirnya saya memperhatikan berhutang. Dan di 6 bulan, ditransfer hanya 6 bulan. Setelah itu tidak lagi ada pentransferan. 1 miliar saya musnah, hilang, ditelan alam. Tabungan saya hanya tinggal beberapa ratus ribu. Uang yang saya kumpulkan 15 tahun berjualan kaset hilang dalam sekejap Bapak Ibu. Bahkan sampai detik ini tidak pernah dikembalikan. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Tapi akhirnya saya ngenes juga Bapak Ibu. Saya tidak ada uang lagi di tabungan. Cicilan saya per bulannya mencapai 22 juta per bulan. Sedangkan toko kaset saya sudah tutup. Dan saya tidak ada pekerjaan lagi. Benar-benar tidak ada penghasilan pemasukan pada waktu itu. Biaya makan pun saya tidak tahu entah dapat dari mana. Biaya susu anak saya yang ketiga pun tidak mampu terbeli. Akhirnya saya kasih tajin pada waktu itu. Ketika mendengar terblokir, tak ada pentransferan lagi, saya lemas, tak ada daya. Saya harus mencari kemana lagi. Putus asa saya. Tak sanggup saya berdiri lagi. Tak sanggup Bapak Ibu. Saya kuatkan. Akhirnya saya melakukan hal yang tidak pantas untuk saya lakukan. Saya mengorbankan diri saya mengakhiri hidup saya. Agar asuransi saya bisa keluar. Sehingga keluarga saya bisa kembali hidup normal. Sehingga keluarga saya terbebas dari hutang. Hingga hal yang dilakukan orang tak beriman pun saya lakukan. Agar keluarga saya bisa melanjutkan hidup itu. Dan sampai detik ini, saya masih diberi kesempatan untuk hidup lagi, Bapak Ibu. Taubatan nasuha, saya bisa berdiri tegak. Saya lanjutkan doa tiap malam. Saya berjanji kepada Allah, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan saya tidak akan mendekati investasi dan trading lagi. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi.
Saya terus berdoa tanpa putus asa. Walaupun lama belum terkabulkan. Akhirnya datang seorang sahabat mengajak Bu Nur Hayati untuk datang di pertemuan komunitas anti riba di Surabaya. Dan Bu Nur Hayati datang di pertemuan itu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya adalah orang yang menolak datang di pertemuan itu. Dari pertemuan itu datang ke rumah membawa kabar gembira bahwa ada suatu komunitas yang akan melunasi hutang kita. Apa jawaban saya ke Bu Nur Hayati? Jawaban saya, kamu termasuk orang yang bodoh. Saya menghina, mencaci maki beliau. Tidak saya terima mentah-mentah. Saya tidak mau datang. Tapi beliau wanita tangguh. Terus menaklukkan, memaksa saya berulang-ulang. Setiap hari yang diomong karib terus, setiap hari yang diomong karib terus. Akhirnya saya luluh juga. Akhirnya saya mau datang di komunitas anti riba. Pertemuannya ada di Surabaya. Dari pertemuan itu saya ingin penasaran apa itu komunitas anti riba. Ternyata komunitas anti riba bekerja sama dengan perusahaan yang besar yang mempunyai visi, misi dan mulia bantu umat bebas hutang dan riba. Dia adalah PT BES. Melihat ribuan orang bebas hutang, melihat banyak orang bisa beli Pajero cash sendiri, melihat banyak orang bisa beli rumah cash sendiri, melihat banyak orang bisa umroh dari PT BES. Langsung saya putuskan hari itu juga langsung menjadi mitra PT BES. Tanpa besok, tanpa lusa, tanpa bulan depan. Hari itu juga langsung saya menjadi mitra PT BES. Tak tanggung-tanggung saya langsung ikut peringkat priority. Luar biasa PT BES. Saya sudah menjadi mitra langsung bergerak brutal. Tanpa banyak berpikir, tanpa banyak menunda, tanpa banyak alasan, langsung bergerak ke tetangga. Hampir seluruhnya tetangga saya tawari. Apa yang saya dapat justru saya dikatakan orang gila, dihina, dicaci dan dimaki. Satu orang pun tak mau menjadi mitra saya. Tetangga los, akhirnya saya bergerak ke keluarga. Dari keluarga saya menawari, jawabannya sama. Saya dikatakan orang yang gak jelas dan bisnis yang gak jelas. Tak putus asa, besoknya saya dengan Bu Nur Hayati sebar brosur. Dari pasar ke pasar, jalan raya, toko ke toko, saya sebar brosur. Apa yang saya dapat? Brosur dilempar di hadapan saya, dibuang di tong sampah di hadapan saya. Satu orang pun tak mau menjadi mitra saya. Hampir beberapa lama saya tidak mendapatkan mitra. Akhirnya saya juga hampir down. Hampir putus asa, hampir mundur. Akhirnya saya memutuskan dengan Bu Nur Hayati untuk konsultasi dengan mentor-mentor hebat saya.
Mentor-mentor hebat saya mengatakan, tidak layak Pak Didi untuk mundur. Hari ini bukan akhir dari segalanya. Tatap ke depan, ada keluarga yang menanti kesuksesan Pak Didi. 3 anak Pak Didi menanti kesuksesan Pak Didi. Tidak boleh mundur. Siap, saya tidak akan mundur. Tapi apa yang akan saya lakukan? Lakukan home sharing, lakukan seminar, lakukan training, lakukan SLC. Saya lakukan apa yang mentor saya katakan. Saya melakukan tanpa tapi, tanpa nanti. Saya membentuk home sharing dari rumah ke rumah. Saya membentuk home prospect dari rumah ke rumah. Tim saya bertumbuh semakin besar. Akhirnya saya membuat sebuah seminar dari kota ke kota. Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang dan sekitarnya. Tim saya bertumbuh Bapak Ibu. Dan tak lupa saya melakukan SLC. Saya ingat benar 3 hari saya lakukan SLT khusyuk. 72 jam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan terbukti 3 miliar saya mendapatkan dari PTBes. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hutang saya 1 miliar sekarang ini sudah lunas. Dan alhamdulillah saya bisa membeli Pajero cash sendiri. Dan alhamdulillah saya bisa membangun rumah reot saya sekarang menjadi rumah mewah lantai 3. Dan impian saya terkabul. Apa yang saya kepinginkan dari kecil yaitu umroh, saya sudah ke Tanah Suci bersama istri saya dan keluarga. Semua wasilah PTBes. Terima kasih yang tak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang selalu mendoakan saya. Terima kasih pada istriku dan anak-anakku tercinta yang terus menyemangati saya. Terima kasih pada PTBes. Terima kasih pada Pak Haji Febrian. Terima kasih pada founder Sahabat Karib Bapak Haji Adam. Terima kasih kepada seluruh mentor-mentor hebatku dimanapun berada. Terima kasih pada seluruh mitra-mitraku semuanya. Terima kasih pada seluruh mitra-mitra Sahabat Karib. Terima kasih pada seluruh mitra PTBes dimanapun berada. Tanpa Anda semuanya, saya bukanlah apa-apa. Saudaraku semuanya, berjuanglah demi orang-orang yang kita cintai. Kesuksesan diawali dari sebuah keberanian. Berani memulai, mengerjakan, dan menyelesaikan. Kita boleh beda, tapi tetap karib jua. Kita boleh beda, tapi tetap satu tujuan, yaitu bantu umat lunas hutang bebas riba. Ya Qorib, ya Mujib.
Ya Qorib, ya Mujib. Ya Qorib, ya Mujib. Mari kita berzikir bersama. Zikir ini sangat mustajabah. Ya Qorib, ya Mujib. Mari Bapak Ibu berzikir bersama. Ya Qorib, ya Mujib. 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 Nasrum minallah wa fatkun qorib wa basyiril mu'minin. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Sekali Anda mulai, tuntaskan. Sekali Anda mulai, tuntaskan. Sekali Anda mulai, tuntaskan. Tuntaskan, 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 tuntaskan. Maka kita akan benar-benar sukses. Saya Didi Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Didin Setiawan, berikan aplaus yang meriah. Masya Allah, luar biasa. Setiap orang punya proses perjalanan sukses, Pak Amir. Luar biasa Pak Didik dan Bu Nur yang sudah mengarungi perjuangan yang tanpa lelah. Sangat menginspirasi. Sahabat Karib Indonesia, perjuangan tidak sia-sia. Dan kita semua bisa seperti beliau. Apapun kondisi Anda saat ini, Anda bisa jadi penerima luxury berikutnya. Luar biasa. Beliau yang tadinya penjual kaset, sekarang sudah menjadi orang yang punya banyak manfaat untuk umat. Luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan, perjalanan sukses dari Bapak Didik dan Ibu Nur.